Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita awali permenungan kita pada sore hari dengan awal yang dikatakan Injil pada sore hari ini. Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Dari dialog ini, dari pertanyaan ini kita bisa menangkap bahwa adanya dua aliran dalam berpuasa. Berpuasa yang dihidupi oleh murid Yohanes dan orang Farisi, dan berpuasa yang dihidupi oleh para murid Yesus. Benarkah demikian? Benar, karena masing-masing memiliki latar belakangnya. Orang-orang Farisi berpuasa dua kali. Mengapa? Latar belakang puasa mereka adalah latar belakang berkaitan dengan soal adanya atau hadirnya bait Allah. Sewaktu bait Allah itu dihancurkan, suatu bangsa Israel dikalahkan oleh kekuasaan Babilonia, Raja Nebukadnezar, maka semua harta milik yang ada dalam bait Allah dihancurkan, tapi segala barang-barangnya itu dibawa pergi ke Babilonia. Tidak tersisa apa-apa di dalam bait Allah. Maka orang-orang Yahudi meratapi hilangnya bait Allah. Maka tidak adanya bait Allah bagi mereka berarti juga kehadiran Allah tidak ada lagi. Semangat kehadiran Allah itu juga pergi bersama tidak hadirnya bait Allah di tengah-tengah mereka. Maka mereka melakukan puasa. Puasa mereka adalah puasa keprihatinan. Puasa karena telah perginya kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Maka warna puasa mereka adalah warna puasa kedukaan, karena kehadiran Allah tidak ada di tengah-tengah mereka. Berbeda dengan puasa murid-murid Yesus. Puasa murid-murid Yesus pusatnya adalah Yesus Kristus. Dan pada waktu itu Yesus Kristus ada di tengah-tengah mereka. Apalagi yang dinanti-nantikan kalau Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel memang masih menanti-nantikan kehadiran Mesias. Tetapi bagi murid-murid Kristus, Mesias itu sudah hadir di tengah-tengah mereka. Maka mereka tidak perlu lagi berduka. Mereka harus bersuka cita, karena mempelai yang dinanti-nantikan itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Maka ada perbedaan nuansa. Yang satu berpuasa karena keprihatinan, murid-murid Yesus bersukacita, latar belakangnya adalah kesukacitaan karena Yesus di tengah-tengah mereka. Waktunya akan tiba. Maka saudara sekalian, apapun
latar belakang puasa mereka. Dua-duanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung pertobatan dengan berpuasa itu. Maka apapun yang dilakukan, puasa jenis apa, latar belakangnya apa, tujuannya adalah mendukung pertobatan manusia. Pertobatan macam apa? Puasa macam apa? Ditunjukkan oleh dalam bacaan pertama. Tobat kita, tobat orang yang berpuasa harus memiliki dampak sosial. Bukan hanya untuk kesalehan pribadi, tetapi juga dampak bagi orang-orang di sekitarnya, yaitu meninggalkan penindasan supaya orang lain juga dibebaskan. Itulah makna akhirnya apapun puasanya akhirnya harus memiliki dampak, bukan dampak pribadi tetapi juga dampak sosial dari pertobatan dari puasa itu sendiri. Pada sore hari ini, sewaktu kita sedang merenungkan soal puasa, kita diajak oleh kefikepan kategorial Keuskupan Semarang untuk merenungkan soal misi. Kebetulan Kota Baru menjadi tempat atau bagian pertama dari perjalanan novena ini, yang nanti akan berakhir di katedral dan yang lainnya akan berada di tempat-tempat ziarah. Maka pertanyaan juga bisa kita ajukan. Dalam perjalanan misi ini, apa yang diharapkan? Misi ini mengajar kita untuk kita supaya dengan novena ini kita diajak supaya dikobarkan kembali. Dikobarkan kembali semangat perutusan kita. Maka untuk bisa melihat semangat perutusan kita, tentu saja dalam konteks Kota Baru, tempat novena pernah diadakan, kita juga diajak untuk melihat semangat apa yang dimiliki oleh Gereja Kota Baru, oleh Paroki Kota Baru. Saudara sekalian, untuk bisa melihat, untuk bisa mengobarkan kembali semangat perutusan, kita mencoba melihat apa semangat yang dimiliki oleh Kota Baru sejak awal paroki ini didirikan. Kalau ditanya, saudara sekalian, Kota Baru ini berada di wilayah Yogyakarta. Kalau ditanya, paroki mana, gereja mana yang tertua di kota Jogja ini? Punyakah atau bisakah kita menjawab, mana paroki tertua, gereja tertua di kota Jogja ini? Mana? Kidul Loji. Ya, Kidul Loji adalah paroki tertua. Maka dari Kidul Loji telah semangat misi berkobar meluas di seluruh Yogyakarta. Bahkan sebelum tahun 1900 paroki Kidul Loji ini sudah ada, maka menjadi paroki yang tertua. Pertanyaan yang muncul, saudara-saudara sekalian, Kidul Loji memang paroki tertua. Tetapi kalau kita melihat sejarah paroki di sekitar Jogja, Kalasan, Baciro, Gunung Kidul, Wates, Sentul, Klepuk, Pakem, mereka menyebut mereka lah anak-anak dari Gereja Kota Baru. Loh, kok bisa? Yang tertua Kidul Loji. Kok mereka ini anak-anak Kota Baru? Bagaimana bisa dijelaskan? Penjelasannya bisa mulai dari tempat kita sedang berada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berada di rumah Tuhan, gedung Gereja Kota Baru Santo Antonius Kota Baru. Kebetulan Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara kefikepan kategorial mengadakan novena, Kota Baru juga sedang mengadakan novena. Novena menyongsong 100 tahun Kota Baru. Loh, kok 100 tahun? Artinya apa? Nah, perlu, maka bagus bagi kesempatan kita mengawali ini di Kota Baru.
menyongsong 100 tahun. 100 tahun apa? 100 tahun gedung gereja ini diberkati. Bukan 100 tahun paroki Kota Baru, bukan. Tetapi 100 tahun diberkatinya gedung gereja ini. Jadi gerejanya sudah ada, sudah diberkati, tetapi parokinya belum ada. Lah kok bisa? Itulah Kota Baru memang waktu itu belum ada parokinya, tapi gerejanya sudah ada. Padahal biasanya itu paling tidak bersama-sama paroki Kota Baru dan gereja itu dirayakan bersama-sama, tidak usah dipisahkan, tapi berbeda dengan gereja Kota Baru. Memang Kota Baru sudah aneh sejak lahirnya. Atau positif, sudah istimewa sejak lahirnya Kota Baru. Maka kalian mengapa dan paroki Kota Baru memang tidak bisa lepaskan dari gereja ini. Pada mulanya gereja ini bukan miliknya gereja Kota Baru, tetapi dah kapel. Kapelnya dari Kolese Santo Ignatius yang berada di belakang gereja ini. Apa itu Kolese Santo Ignatius? Kolsani. Kolsani itu diberkati di tahun 1923, tempat pembinaan para Yesuit Indonesia. Maka pada tahun 1920-an di Jogja ini sedang ada rame-rame tren. Di mana-mana banyak orang ingin mengenal gereja Katolik, ingin mengenal Yesus Kristus. Di mana-mana di gereja di Jogja ini. Romo Rektor Kolsani menangkap tanda-tanda itu. Maka frater-fraternya sementara mereka diajar untuk belajar dan diajar untuk berdoa, beberapa hari sore hari dikirim ke desa-desa selanjutnya. Ada yang sampai Gunung Kidul, Kalasat, Wates, Sumoitan, di mana mereka dengan jubah dan dengan sepeda mereka pergi untuk apa? Untuk mengajar agama. Karena memang di mana-mana banyak orang ingin mengenal Yesus. Dari mana itu? Itulah karya Roh Kudus. Kita tidak bisa menjelaskan mengapa begitu banyak ingin mengenal agama Katolik. Nyata di mana-mana ada orang itu. Dan Romo Rektor menangkap apa yang sedang bergerak di masyarakat Jogja ini, mengirimkan frater-frater untuk bekerja sama dengan guru-guru lulusan Muntilan yang juga sudah mulai berkarya di wilayah-wilayah itu. Maka memang sejarah paroki Kota Baru tidak bisa dipisahkan dari kehadiran Kolese Santo Antonius, dari kehadiran Kolsani itu. Nah, itulah sebabnya mengapa kemudian paroki-paroki itu dalam penulisan sejarah selalu menyebut Kota Baru sebagai induk mereka, sebagai ibu mereka, karena yang memang pergi kemana-mana adalah orang-orang dari Kota Baru. Nah, Kota Baru sendiri, teman-teman sekalian, baru dinyatakan sebagai paroki itu tahun 1934. Artinya 8 tahun setelah gereja ini diberkati, barulah paroki Kota Baru dinyatakan berdiri. Karena jumlah orang makin banyak, memerlukan tempat, sudah ada tempatnya. Tapi kemudian dinyatakan sebagai paroki Kota Baru. Tetapi belum punya pastoran. Aneh lagi ya toh? Istimewa lagi. Sudah punya paroki, sudah punya gedung gereja, tetapi belum punya pastoran. Lalu romo-romonya tinggal di mana? Ya, NU di Kolsani, Nunut Urip di Kolsani. Ya. Maka mereka tinggal di sini. Maka itulah pintu-pintu yang kelihatan dari sakris, itulah tempat pastoran waktu itu. Mereka romo-romo tinggal di situ. Sekretariat apa-apa tinggal di situ, semua di situ. Berlangsung begitu, maka mulailah demikian. Maka kalau kita lihat, kita coba urutkan
1923 Colsani didirikan tempat pembinaan para imam Yesuit muda. Kehadiran mereka ternyata akan membawa dampak besar pada penyebaran mereka mengajar agama di lingkungan-lingkungan, di desa-desa yang jauh dari sini. Tahun 1926 gereja ini diberkati 100 tahun yang lalu, tapi bukan miliknya Kota Baru, tetapi miliknya Kolese Santo Ignatius. Maka 1934 paroki didirikan tetapi belum memiliki pastoran. Baru tahun 1967 seseorang menjual rumahnya yang sekarang menjadi pastoran Kota Baru itu karena ada orang menjual rumahnya lalu dibeli. Nah, karena sudah punya pastoran, maka provinsal memutuskan untuk menyerahkan gereja ini, Kota Baru, kepada menjadi miliknya paroki Kota Baru yang sudah menjadi paroki pada 34. Sudah diserahkan karena mereka sekarang sudah romo-romo sudah punya pastoran, maka diserahkan juga gereja ini kepada paroki Kota Baru pada tahun 67. Tetapi pemisahan administratif sebagai lembaga antara Colsani dan paroki Kota Baru baru terjadi 8 tahun kemudian, tepatnya 1975. Sungguh-sungguh paroki Kota Baru berdiri sendiri secara administratif, tidak lagi tergantung, tidak lagi membonceng pada Kolese Santo Ignatius. Itu pada tahun 1975. Dan saat itu kemudian kita tahu bagaimana proses perjalanan Kota Baru. Kita lihat secara singkat, gereja Kota Baru diawali dengan sikap keterbukaan. Rektornya menangkap ada banyak orang ingin mengenal Yesus Kristus. Dan banyak guru-guru lulusan Mudilan sudah berkarya di tengah-tengah masyarakat. Maka Pak Rektor pun juga mengirim para fraternya untuk bergabung dengan mereka, menanggapi kerinduan orang yang ingin mengenal Yesus Kristus, ingin masuk menjadi bagian gereja Katolik. Maka kalau ditanya, apa yang menjadi misi dari gereja Kota Baru sekarang? Misinya menegaskan kembali semangat kerasulan, semangat perutusan yang dimiliki gereja Kota Baru dari awal, yaitu keterbukaan kepada siapapun yang ingin mengenal Tuhan. Maka gereja kita sebagai gereja yang terbuka, gereja yang ingin berjalan bersama-sama dengan semua orang yang berkehendak baik. Dan ini selaras dengan apa yang digarisbawahi oleh Paus Leo XIV. Supaya gereja kita, warna gereja kita, gereja disebut gereja sinodal. Gereja yang berjalan bersama dengan semua orang yang berkehendak baik. Atau dalam bahasa Paus Fransiskus, menjadikan gereja ini yang pintu-pintunya selalu dalam keadaan terbuka. Mengapa pintunya terbuka? Supaya siapapun yang ingin datang ke gereja dalam pengertian harafiah, ingin datang ke gereja, melihat pintunya selalu terbuka. Datang untuk apa? Entah, mungkin hanya untuk ngedemke awak mergo panas, atau ingin memang mencoba untuk merasakan keheningan gereja Kota Baru, atau sekedar mengadakan karena sudah berjanjian ketemu di samping utara gereja. Entah apapun alasannya, gereja supaya pintu gereja selalu dalam keadaan terbuka, sehingga siapapun yang ingin bertemu dengan Tuhan, entah apapun alasannya, mendapatkan pintu gereja selalu dalam keadaan terbuka. Maka pintu gereja dalam pengertian umum, sungguh-sungguh pintu gereja, tetapi juga pintu gereja dalam pengertian hati
Orang-orang Kota Baru dalam keadaan terbuka menerima siapapun dari manapun datang ke Kota Baru ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, tepat kalau menyongsong 100 tahun Gereja Kota Baru ini, yang dipilih temanya adalah Gereja Kota Baru, teman seperjalanan dalam berpengharapan. Kembali, tema dari Kota Baru selalu ingin berjalan bersama. Persoalan dunia ini terlalu berat untuk ditangani sendiri. Kita perlu bergandeng tangan dengan orang-orang yang berkehendak baik. Karena itu pun juga cara Allah mengajak kita berjalan. Gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama dengan orang-orang yang berkehendak baik. Yang terakhir, tahun-tahun terakhir, kemanapun kita pergi ke paroki di gereja ini, selalu ada taman doanya. Maka ke Gereja Kota Baru jangan bertanya, Romo di mana taman doanya? Di mana ya? Untuk membuat pastoran saja sudah nggak ada tempat. Sudah tidak punya lahan lagi untuk menambah bangunan di gereja ini. Maka jawabannya selalu, itu Bunda Maria ada di dalam gereja. Silakan datang ke sana. Syukur kepada Allah. Romo-romo Kota Baru dan Dewan Pastoral akhirnya memutuskan, daripada kita selalu menjawab pertanyaan mengapa kita tidak sungguh-sungguh memang memberi ruang untuk Ibu Maria di gereja kita. Maka menyongsong 100 tahun diberkatilah sebuah taman doa Maria Concordia yang ada di tengah-tengah pastoran Kota Baru. Kecil memang, tetapi tenang. Kekhasan Kota Baru yang aneh itu, taman doanya juga aneh. Tetapi Bapak Ibu, sungguh tempatnya tenang. Bunda Maria terlihat cantik di Kota Baru. Maka silahkan sebelum ke gereja, sesudah gereja, mampirlah ke taman doa Maria Concordia. Bunda Maria menerima dengan senyumnya. Senyum Bunda Maria itulah senyum misi yang coba kita sampaikan, mengajak kita untuk memberi senyum kepada siapapun, supaya orang merasa bahwa Allah mencintai kita semua. Maka semoga perjalanan misi kita, perjalanan kita novena misi akan berjalan lancar. Kita masuki bulan pertama, melanjutkan dengan bulan-bulan yang akan datang. Semoga Bunda Maria selalu menyertai kita, selalu menyertai perjalanan keuskupan kita, tapi juga Bunda Maria menyertai perjalanan gereja kita. Nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa. Amin.